Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5051-5056. Coba lagi, kata anugerah surgawi kepada pria berbaju hijau. Pria berbaju hijau itu memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Jika dia bisa mengalahkan anugerah surgawi, dia pasti akan membunuh orang ini. Sayangnya, dia sekarang bukan tandingan anugerah surgawi. Dia sedikit menyesal datang ke sini. Akan lebih baik jika dia tidak masuk ke sini sejak awal. Sekalipun dia ingin melarikan diri sekarang, dia tidak mempunyai kesempatan, sebab anugerah surgawi telah menguncinya dan mencegahnya melarikan diri. Selama dia berani punya ide saat ini, anugerah surgawi pasti akan bertindak tanpa ragu. Orang ini berdarah dan kejam. Tetapi jika dia terus melangkah maju sekarang, dan patung prajurit itu tiba-tiba menyerang, dia merasa tidak akan mampu menahannya. Tepat saat dia dalam kesulitan, Dev berkata dengan keras, "Jika kamu merasa lebih tampan dariku, maka datanglah ke sini." Kedua patung itu mungkin tidak akan menyerang pria tampan. "Apa yang kamu tunggu?" Anugerah surgawi bertanya pada pria berbaju biru dengan dingin. "Tuan anugerah surgawi, tidak bisakah kamu menyuruh orang lain? Aku pernah mencobanya sekali dan terluka parah," kata lelaki berbaju hijau itu sambil melawan. "Apa? Kalau kamu tidak ingin mencobanya lagi, apa kamu ingin aku mencobanya sendiri?" Anugerah surgawi berkata sambil menyipitkan matanya. "Dia bisa." Lelaki berjubah hijau itu melihat sekelilingnya, tak sanggup menunjuk tetua Tong, lalu menatap tajam ke arah lelaki tua berjubah hitam di belakang perempuan berpakaian putih itu. "Kamu bisa membiarkan mereka pergi," kata pria berbaju hijau. "Apa? Kamu takut dengan paviliun Tianyuan, tapi tidakkah kamu takut dengan istana Sura kami?" Mata wanita berjubah putih itu berkilat dengan niat membunuh. Pria berbaju biru itu menggigil dan terlalu takut untuk berbicara lagi. "Ah!" Lelaki berpakaian hijau itu mendesah, wajahnya memucat, namun menghadapi tekanan, ia hanya bisa menelan ludah dan berjalan menuju platform batu lagi. Setiap kali dia melangkah, dia menatap kedua patung prajurit itu, takut kalau mereka tiba-tiba menyerang. Akan tetapi, saat ia melangkah ke platform batu, boom, boom, kedua patung itu tiba-tiba membuka mata mereka dan menebas dengan pedang panjang di tangan mereka. Brengsek! Lelaki berpakaian hijau itu meraung, dengan gila-gilaan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melawan. Namun, pertahanannya bagaikan kertas yang menghadapi serangan patung itu dan hancur dalam sekejap. Engah! Darah muncrat keluar, dan lelaki berbaju hijau itu langsung terpotong dan jatuh dengan keras ke tanah. Luka yang mengerikan muncul di dadanya, dan auranya sangat lemah. "Kenapa? Kenapa mereka hanya menyerangku?" Lelaki berbaju hijau meraung dengan marah dan enggan. Semua orang saling berpandangan, semuanya menjadi bingung. Mengapa patung itu hanya menyerang pria berbaju hijau tetapi tidak menyerang Dev? Anugerah surgawi mengerutkan kening, tatapannya bergerak maju mundur antara Dev dan patung itu, dan akhirnya berkata dengan dingin, "Sepertinya mekanisme serangan kedua patung ini tidak hanya berdasarkan jenis kelamin atau kekuatan." "Apa dong?" Wanita berjubah putih itu mengerutkan kening. "Mungkin itu garis keturunan." Anugerah surgawi menyipitkan matanya dan menatap Dev, mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang anak itu. Hati Dev tergerak, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Mungkin ini hanya sebuah keberuntungan." Anugerah surgawi mendengus dingin, jelas tidak mempercayainya. Tetapi sekarang, pria berbaju hijau itu terluka parah, dan tidak ada orang lain yang berani mencobanya dengan mudah. Satu-satunya orang yang bisa mendekati platform batu adalah Dev. "Pergi dan buka ketiga peti mati itu," anugerah surgawi memerintahkan. Dev meliriknya dan berkata dengan tenang, "Mengapa aku harus mendengarkanmu? Apakah kamu tidak mau mendengarkanku?" Mata anugerah surgawi dipenuhi dengan niat membunuh, "Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang." Beatrice dengan gugup meraih lengan baju anugerah surgawi dan berbisik, "Saudara anugerah surgawi, jangan impulsif." Beatrice takut kalau anugerah surgawi benar-benar akan menyerang Dev. Sekarang dengan anugerah surgawi dan tetua Tong bersama-sama, Dev jelas bukan tandingan mereka. "Aku akan mencoba." Wanita berjubah putih itu menatap anugerah surgawi dengan jijik, lalu berjalan menuju platform batu. Wanita berjubah putih itu berjalan sangat pelan, dan setiap kali ia melangkah, riak-riak muncul di kehampaan. Ketika tiba di depan platform batu, wanita berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam dan kemudian perlahan melangkah ke panggung.
Pada saat yang sama, sebuah bola cahaya panas mengembun di tangan wanita berjubah putih, siap beraksi kapan saja untuk menghadapi serangan kedua patung prajurit itu. Namun ketika wanita berjubah putih itu melangkah ke platform batu, kedua patung prajurit itu tidak menyerangnya. Melihat hal ini, wanita berjubah putih itu tak kuasa menahan napas lega. Apa yang sedang terjadi? Anugerah surgawi mengerutkan kening, tampak sedikit malu. Wanita berjubah putih melambaikan tangannya, dan ketiga lelaki tua berjubah hitam juga berjalan menuju panggung batu. Ketiganya pun sangat berhati-hati, namun untungnya kedua patung prajurit itu tidak melancarkan serangan. Melihat semua orang dari Istana Sura telah tiba di platform batu, anugerah surgawi tidak dapat menahan diri lagi. Penatua Tong, biar aku mencobanya dulu. Kata anugerah surgawi. Ayo kita pergi bersama. Kurasa kedua patung ini tidak akan menyerang lagi. Setelah Tetua Tong mengatakan ini, dia berjalan menuju platform batu. Melihat ini, anugerah surgawi mengikuti Beatrice dari dekat. Ketika dia naik ke platform batu, kedua patung prajurit itu tidak menyerang. Anugerah surgawi menatap kedua patung itu dengan heran, tetapi tidak berani melihatnya lebih dekat. Ah, ini tidak adil, pria berbaju biru itu tergeletak di tanah, terluka parah. Melihat semua orang telah naik dengan selamat ke platform batu, dia merasa sakit di dalam hatinya. Kenapa hanya aku yang jadi incaranmu? Gerutu lelaki berbaju hijau itu. Sudah kubilang, itu karena kamu tidak cukup tampan. Kata Dev dengan tenang. Puff. Lelaki berbaju biru itu memuntahkan darah karena marah dan pingsan. Tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Lagi pula, mereka tidak punya hubungan keluarga atau teman, dan tidak ada orang yang akan membuang waktu untuk orang asing. Semua orang berdiri di platform batu, memandangi tiga peti mati di depan mereka. Warna merah yang mengalir di peti mati, seperti darah, dan bau darah membuat semua orang sangat bingung. Wanita berjubah putih itu langsung melepaskan indera spiritualnya, ingin menjelajahi apa yang ada di dalam peti mati itu. Tetapi kesadaran spiritual tidak dapat menembus sama sekali. Bahkan saat ia menyentuh peti mati, kesadaran spiritual juga menghilang. Semua orang mencoba, tetapi tidak berhasil. Dev merasa bahwa indera spiritualnya adalah yang paling kuat, tetapi dia tidak dapat menembus peti mati itu, apalagi orang lain. Wanita berjubah putih itu memperhatikan dengan saksama rune-rune misterius di peti mati itu, tetapi tidak dapat memahaminya sama sekali. Tetua Tong perlahan berjongkok dan mempelajarinya dengan saksama. Anugerah surgawi melihat dari samping dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dev menarik Beatrice ke samping. Jika ada sesuatu yang aneh pada peti mati itu, mereka dapat melarikan diri terlebih dahulu. Meskipun reruntuhan ini memiliki peluang, namun juga disertai dengan risiko. Mereka harus tahu bahwa peluang dan risiko berjalan beriringan. Senior, apakah kamu tahu reruntuhan ini milik sekte mana? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu tentang reruntuhan di alam surgawi tingkat kedua? Jangan lupa, aku dari alam surgawi tingkat ke-9. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Kamu tidak dilahirkan di alam surgawi tingkat kedua ini. Apa salahnya bertanya? Dev memutar matanya. Sialan, aku lahir di alam surgawi tingkat ke-9, raung Raja Iblis Awan Merah. Dev tidak bisa berkata apa-apa. Orang tua ini sangat beruntung, dia terlahir di alam surgawi. Pada saat ini, Tetua Tong masih mempelajarinya dengan saksama, dan bahkan beberapa orang dari Istana Sura menyaksikan dengan aura tertahan. Mereka juga tahu bahwa di antara orang-orang ini, hanya Tetua Tong yang memahami teknik formasi. Dan rune-rune pada peti mati ini seharusnya adalah rune formasi. Tetua Tong menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk membuka platform batu, tetapi dia mencoba lagi untuk membuka ketiga peti mati. Melihat ini, Dev menarik Beatrice dan berjalan langsung di bawah platform batu. Kalau tabu formasi itu dilanggar dan monster raksasa yang sudah mati tapi tidak kaku meloncat keluar, pasti akan merepotkan. Tepat saat Dev menarik Beatrice ke bawah platform batu, rune di peti mati itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya terlempar oleh kekuatan ini. Untungnya, Dev memiliki pandangan ke depan dan membawa Beatrice ke bawah platform batu, sehingga kekuatan ini tidak membahayakan mereka berdua. Namun yang lainnya berada dalam kondisi menyedihkan. Semua orang pucat dan ada darah di sudut mulut mereka. Terutama Tetua Tong, wajahnya terlihat sangat jelek dan dadanya cekung. Ketika anugerah surgawi melihat Tetua Tong seperti ini, ekspresi arogannya hilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dia merasa mungkin tidak mudah untuk mendapatkan harta karun dari reruntuhan ini.
Terlebih lagi, pada saat ini, seluruh kehampaan di sekitarnya diselimuti suasana penindasan dan ketakutan. Dev menatap ke arah platform batu. Dan ketiga peti mati itu masih diletakkan di sana dengan benar, tidak ada tanda-tanda akan dibuka. Tapi dari manakah kekuatan mengerikan itu datang tadi? Dev menarik Beatrice dan terus mundur, karena dia juga menyadari bahwa ketiga peti mati ini terlalu aneh dan memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Berderit, berderit. Tiba-tiba, suara keras terdengar, dan peti mati di tengahnya perlahan terbuka dengan sendirinya. Melihat pemandangan ini semua orang menjadi gugup, waspada dan siap beraksi. Dev menarik Beatrice di belakangnya, memegang pedang penebas naga, dan menatap peti mati yang terbuka. Anugerah surgawi sangat marah saat melihat Beatrice mengikuti Dev lagi dan bersikap sangat dekat dengannya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa pergi ke Dev untuk menangani masalah tersebut. Lagi pula, ketika semua orang menghadapi bahaya, mereka harus bekerja sama. Dev menoleh dan melirik ke arah gerbang batu, lalu berbisik, jika situasinya memburuk, segera lari dan jangan bertarung sampai akhir. Baiklah. Beatrice mengangguk. Dia selalu mendengarkan Dev. Selama Dev berlari, dia pasti akan berlari bersamanya. Boom! Tutup peti mati di tengah perlahan terbuka, dan aura kuno dan luas langsung memenuhi seluruh reruntuhan. Segera setelah itu, sosok ilusi muncul dari peti mati dan melayang di udara. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah sederhana, matanya sedalam langit berbintang, seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Akhirnya, seseorang datang ke sini. Orang tua itu berbicara perlahan, suaranya terdengar berubah-ubah dan agung. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap lelaki tua itu, mata mereka penuh dengan keserakahan. Senior, aku anugerah surgawi dari Paviliun Tianyuan, dan aku merasa terhormat bertemu denganmu. Anugerah surgawi segera melangkah maju dan memberi hormat. Aku Sharon Bai dari Istana Sura, senang bertemu denganmu, senior. Wanita berjubah putih itu juga berbicara dengan cepat. Paviliun Tianyuan, Istana Sura. Orang tua itu menggeleng, entahlah, aku tak pernah mendengarnya. Aku ingin tahu, senior dari sekte mana? Dev maju 2 langkah dan bertanya. Sekte Penentang Surga. Kata lelaki tua itu perlahan. Sekte Penentang Surga. Semua orang tercengang. Sekte apakah ini? Nama yang keren. Namun tidak seorang pun pernah mendengar tentang sekte ini, tidak seorang pun pernah menyebutkannya. Melihat hal ini, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, sekte kami didirikan puluhan ribu tahun yang lalu, dan mungkin sudah puluhan ribu tahun sejak kejatuhannya. Tentu saja, kalian anak-anak kecil belum pernah mendengarnya. Namun, alam surgawi pertama, kedua, dan ketiga semuanya dibuka oleh sekte penentang surga kami, kata lelaki tua itu. Apa? Semua orang terkejut. Senior, apakah sekte penentang surga bermaksud menentang Kaisar Dewa? Dev bertanya. Ya, itu bertentangan dengan Kaisar Dewa. Awalnya, alam surgawi ini hanya memiliki 33 tingkat surga. Sekte penentang surga saya secara paksa membuka 3 alam surgawi baru. Jika bukan karena kami, para pembudidaya di bawah tingkat dispersi negeri peri tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke alam surgawi kecuali mereka naik berada di alam dispersi negeri peri. Akulah yang menciptakan 3 alam surgawi pertama, kedua dan ketiga dan menetapkan aturannya. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat dibawa ke alam surgawi setelah lulus ujian. Orang tua itu berkata perlahan. Ketika semua orang mendengar perkataan orang tua itu, mereka semua terkejut, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Tak seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa ketiga alam surgawi itu benar-benar dibuka oleh lelaki tua di hadapan mereka. Dahulu kala, di alam surgawi hanya ada 33 tingkat. Fakta bahwa orang tua ini mampu membuka dunia di alam surgawi menunjukkan kekuatannya. Tak heran jika disebut sekte penentang surga. Itu benar-benar menentang Kaisar Dewa. Lagi pula, tidak seorang pun orang di hadapan mereka yang tahu apa yang telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, mereka juga tidak tahu apakah yang dikatakan orang tua itu benar atau salah. Senior, apakah yang dikatakan orang tua itu benar? Dev hanya bisa bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Lagi pula, orang ini berada di alam surgawi tingkat ke-9 dan telah hidup bertahun-tahun, jadi dia harusnya tahu lebih banyak. Namun siapa sangka, Dev baru saja menanyakan hal itu di dalam lautan kesadarannya, orang tua misterius itu tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu bertanya kepada jiwa di dalam lautan kesadaranmu. Dia juga tidak tahu, karena usianya tidak setua itu. Dev tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia sedang berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya, dan lelaki tua misterius di depannya juga mengetahuinya.
Ini sungguh menakjubkan dan mengagumkan. Puluhan ribu tahun sebenarnya terlalu lama. Sekte penentang surgamu mampu membuka dunia di alam surgawi, jadi mengapa akhirnya hancur? Beatrice bertanya pada lelaki tua misterius itu. Sekte penentang surga sudah menjadi sebuah reruntuhan, itu membuktikan bahwa sekte tersebut sudah lama hancur. Hanya sekte yang hancur yang akan menjadi reruntuhan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terkejut dan buru-buru menarik Beatrice, lalu berkata kepada seorang lelaki tua, "Senior, gadis ini tidak tahu apa-apa, jangan memarahi dia." Dev bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang ini yang mampu membuka dunia di alam surgawi dan bertahan selama puluhan ribu tahun. Sekalipun lelaki tua misterius itu sekarang hanya berupa roh, ia masih memiliki kekuatan tersisa dan bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang-orang seperti mereka. Hahaha, aku sudah mati bertahun-tahun yang lalu, aku sudah membiarkannya berlalu sejak lama. Lelaki tua misterius itu tertawa, ada gunung di balik gunung, dan ada manusia di balik manusia. Bahkan jika sekte penentang surgaku dapat membuka alam surgawi tingkat ketiga, lalu kenapa? Bahkan jika seluruh alam surgawi ini dibuka oleh Kaisar Dewa, memang kenapa dengan sekte penentang surgaku? Siklus alam surgawi, semua hal akan layu, tidak ada yang benar-benar abadi, hanya siklus alam surgawi yang dapat memungkinkan seluruh alam semesta berkembang dengan lancar. Kehancuran sekte penentang surgaku sudah ditakdirkan, kemampuan apa yang kumiliki untuk mengendalikan jalan surga? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua misterius itu, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Terutama anugerah surgawi yang selalu menganggap dirinya jenius, sangat sombong dan memandang rendah semua orang. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua misterius itu, timbul perasaan frustrasi yang mendalam. Mereka sekarang berusaha mati-matian untuk menerobos 3 tingkat alam surgawi pertama dan menjadi makhluk abadi yang dihormati. Tanpa mereka sadari bahwa seluruh alam surgawi telah dibuka oleh Kaisar Dewa, dan kini mereka tengah berjuang demi hidup mereka, namun mereka takut bahwa mereka bukanlah setitik debu pun di alam surgawi. Senior, kami tidak bermaksud menyinggungmu. Kami di sini hanya untuk menjelajahi reruntuhan dan mencari peluang. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk bertemu denganmu, senior. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memberiku beberapa saran dan membantuku meningkatkan kekuatanku. Anugerah surgawi menyingkirkan tatapan arogannya dan bertanya kepada lelaki tua misterius itu dengan sopan seperti seorang murid baik yang belajar dengan giat. Hahaha, tentu saja. Pertemuan adalah takdir. Aku sangat senang seseorang dapat mewarisi tahta sekte penentang surgaku. Orang tua misterius itu tertawa. Tolong beri aku saran, senior. Anugerah surgawi berlutut di depan lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya dengan lembut, lalu seberkas cahaya melintas. Anugerah surgawi dan lelaki tua misterius itu keduanya menghilang. Hanya Dev dan yang lainnya yang hadir di tempat kejadian. Kedua lelaki itu tampaknya menghilang begitu saja. Anugerah surgawi, tetua Tong dari Paviliun Tianyuan menjadi pucat karena ketakutan saat melihat ini dan berteriak keras, tetapi tidak ada gema sama sekali. Anugerah surgawi merupakan kebanggaan Paviliun Tianyuan mereka, mampu bertarung di atas levelnya. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Pada saat ini, anugerah surgawi dan lelaki tua misterius itu sedang berada di dalam ruang yang kacau. Kekuatanmu terlalu lemah. Sekarang kamu hanyalah makhluk abadi kecil. Aku akan langsung menaikkanmu ke alam manusia abadi, dan pergi ke alam surgawi keempat untuk berpetualang. Kata lelaki tua misterius itu pada anugerah surgawi. Ketika anugerah surgawi mendengar ini, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Dia berlutut di tanah, berharap bisa menjilati jari kaki lelaki tua misterius itu. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Anugerah surgawi terus bersujud. Orang tua misterius itu dengan lembut menekan tangannya di kepala anugerah surgawi, dan aliran cahaya lembut menyelimuti anugerah surgawi. Anugerah surgawi hanya merasakan tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan dia sedang terkoyak dan hendak hancur. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, hingga akhirnya terjatuh ke tanah sambil berkeringat deras. Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi sayangnya tubuhmu terlalu lemah. Kamu tidak dapat menahannya setelah hanya meningkat ke alam dispersi negeri peri tingkat kelima. Orang tua misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Anugerah surgawi merasa sedikit kecewa saat mendengar ini, tetapi mampu naik ke alam dispersi negeri peri tingkat kelima bukanlah hal buruk. Dia bisa bertarung di atas levelnya dan bisa bertarung melawan lawan alam dispersi negeri peri tingkat ketujuh. Terima kasih, senior. Anugerah surgawi berlutut dan bersujud lagi.
Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan ketika sosok mereka muncul kembali di depan semua orang, mata semua orang terbelalak. Alam dispersi negeri peri tingkat kelima. Baru saja naik tingkat, dan naik 2 tingkat. Tetua Tong gemetar karena kegembiraan, dan bergegas maju untuk memeriksa kondisi anugerah surgawi. Anugerah surgawi tampak bangga, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan menatap Dev dengan bangga, apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku sekarang? Dev sedikit mengernyit, mengabaikan provokasi anugerah surgawi, dan mengamatinya dengan saksama. Ada yang salah. Alam anugerah surgawi memang telah membaik, tetapi seluruh tubuhnya memperlihatkan gejala pembusukan yang aneh, seolah-olah sebagian vitalitasnya telah terkuras habis. Senior, aku juga ingin meningkatkan kekuatanku. Wanita berjubah putih itu berlutut dengan tidak sabar, matanya penuh dengan hasrat. Baiklah, baiklah. Lelaki tua misterius itu mengangguk sambil tersenyum, melambaikan tangannya lagi, dan menghilang bersama wanita berjubah putih itu. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian putih itu kembali dan alam budidayanya pun meroket. Hahaha. Aku berhasil mencapai terobosan. Dia tertawa gembira, tetapi ada sedikit suara serak dalam suaranya, seolah-olah dia terdengar sedikit lebih tua. Segera setelah itu, Tetua Tong dan 3 lelaki tua berjubah hitam juga melangkah maju dan meminta petunjuk pada lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu menyambut siapa saja yang datang dan membantu mereka memperbaiki alam budidaya mereka satu demi satu. Tak lama kemudian, semua orang larut dalam kegembiraan atas peningkatan kekuatan mereka yang tiba-tiba, kecuali Dev yang menjadi semakin takut semakin lama ia melihat. Meskipun alam budidaya orang-orang ini telah membaik, vitalitas dalam tubuh mereka cepat menghilang. Dalam kasus ini, meskipun mereka telah meningkatkan alam budidaya mereka, mereka tidak akan berumur panjang, dan kultivasi mereka di masa mendatang kemungkinan besar akan mandek. Dev, ayo pergi juga. Beatrice menarik lengan baju Dev, matanya berkilat penuh harap. Jangan. Dev meraihnya dan berbisik, ada yang aneh dengan orang tua itu. Ah. Beatrice tertegun, tapi alam mereka semua memang telah dipromosikan. Memang benar mereka telah meningkat, tetapi dengan mengorbankan vitalitas. Dev berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kamu perhatikan? Vitalitas mereka jelas telah menurun. Beatrice menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat melihat vitalitas mereka sama sekali. Dia hanya tahu bahwa alam budidaya orang-orang itu semuanya telah ditingkatkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Beatrice sedikit tidak sabar. Dev menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum, karena dia ingin bermain, aku akan bermain dengannya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan membungkuk hormat kepada lelaki tua misterius itu. Senior, kurasa bakatku bagus, serba bisa, berbakat, dan pekerja keras. Oleh karena itu, aku ingin memintamu untuk mewariskan tahta sekte penentang surga kepadaku. Jika aku bisa mendapatkan tahta sekte penentang surga dan meningkatkan wilayahku, aku akan membakar dupa dan berdoa untukmu setiap hari. Sekilas keserakahan yang nyaris tak terlihat melintas di mata lelaki tua misterius itu, lalu dia tersenyum dan berkata, oke, oke. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan Dev langsung muncul di ruang yang kacau itu. Orang tua misterius itu masih menatap Dev sambil tersenyum, anak kecil, kualifikasimu bagus. Aku bisa membiarkanmu memasuki alam manusia abadi secara langsung. Dev berpura-pura gembira, terima kasih, senior. Orang tua misterius itu mengangkat tangannya dan menekannya di kepala Dev, dan cahaya lembut langsung menyelimuti seluruh tubuh Dev. Mari, biarkan aku membantumu meningkatkan kultivasimu. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi menakutkan, dan telapak tangannya berubah menjadi pusaran hitam, dengan liar melahap vitalitas Dev. Akan tetapi, tepat saat lelaki tua mengira dia telah berhasil. Teknik konsentrasi hati. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan teknik konsentrasi hati di tubuhnya mulai bekerja liar, menyedot kekuatan lelaki tua itu. Apa? Orang tua itu ketakutan dan ingin menarik tangannya, tetapi ternyata jiwanya terkunci rapat. Orang tua, kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Dev mencibir, kamu menggunakan peningkatan alam budidaya sebagai umpan, tetapi sebenarnya melahap vitalitas orang lain. Kamu ingin menghidupkan dirimu kembali, kan? Kamu. Bagaimana kamu mendapatkan teknik dewa kuno itu? Orang tua itu ketakutan dan jiwanya mulai bergetar hebat. Mata Dev berkilat dingin, orang tua, kamu memilih orang yang salah. Sekarang budidayamu akan menjadi milikku. Boom! Sebuah kekuatan melahap yang dahsyat meletus, dan jiwa lelaki tua itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak.
Dengan teriakan melengking, jiwa lelaki tua itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi energi murni yang mengalir ke tubuh Dev. Tingkat kekuatan Dev juga mulai meningkat, dan dalam sekejap mata ia mencapai tingkat ketiga dari alam dispersi negeri peri. Dev sangat gembira karena dia merasakan alam budidayanya membaik dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang dia tidak perlu berkompromi lagi. Jika anugerah surgawi berani bicara terlalu banyak lagi, Dev bisa menamparkan wajahnya. Dev yang berada di alam dispersi negeri peri tingkat ketiga tidak takut sama sekali saat bertarung langsung melawan alam dispersi negeri peri tingkat ke-8. Ketika Dev kembali dari tempat yang kacau itu sendirian, semua orang tercengang. Di mana senior itu? Anugerah surgawi bertanya tergesa-gesa. Dev menatapnya dengan dingin, siapa senior di sana? Dia hanya hantu tua yang bertahan hidup dengan melahap vitalitas orang lain. Apa? Wajah semua orang berubah drastis. Kamu bicara omong kosong. Anugerah surgawi berteriak dengan marah, alam budidayaku jelas telah meningkat, dan bukankah alam budidayamu juga membaik? Ya, memang sudah ada peningkatan, tapi lihatlah berapa lama lagi umurmu yang tersisa. Dev mencibir. Anugerah surgawi tertegun, dan dengan cepat melihat ke dalam dirinya, lalu wajahnya menjadi pucat, dia hanya memiliki waktu hidup kurang dari 10 tahun lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak mau mempercayainya. Wanita berjubah putih, tetua Tong dan yang lainnya juga memeriksa diri mereka sendiri dan kemudian tampak pucat seperti kematian. Kita tertipu. Beatrice memegang tangan Dev dengan takut, untungnya kamu tahu. Dev mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke tiga peti mati, reruntuhan sekte penentang surga ini pada dasarnya adalah jebakan. Orang tua itu mengandalkan melahap vitalitas para penjara untuk mempertahankan keabadiannya, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Kata Dev. Meskipun semua orang agak tidak yakin, mereka dapat merasakan vitalitas terkuras dari tubuh mereka saat ini. Mereka sekarang seperti kultivator biasa dan tidak dapat mencapai umur yang tak terbatas. Jika masa hidup mereka habis dan alam budidaya mereka tidak dapat dibangkitkan lagi, mereka akan membusuk dan mati sepenuhnya. Ah! Anugerah surgawi menyerang peti mati di depannya seperti orang gila. Kecuali peti mati di tengah yang hancur berkeping-keping, peti mati di kedua sis tetap tidak bergerak, dan tanda-tanda misterius di atasnya terus mengalir. Dev memandangi dua peti mati itu dan memutuskan untuk membukanya untuk melihat apakah ada hal baik di dalamnya. Dia tidak mungkin datang ke sini tanpa mendapatkan apa-apa, lalu pergi tanpa mendapatkan harta apapun, kan? Dev berjongkok dan mulai mempelajari rune-rune misterius di peti mati itu. Melihat Dev mempelajari rune, tetua Tong mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu ketahui? Bersambung.